Apa toh? Kurang apa? Kabal. Kapal. Tapi kadal apa kapal? Oh iya, aku nyuruh kapal. Kapal cilik. Nah, dulu permainan nggon jagongan orang piye? Aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, kami merelakan diri untuk panas-panas, menghibur dan memberi informasi ke sampean semua. Kami udah sekarang di pinggir kali Potomac di Old Town di Alexandria, Kota Tua ini ya. Kota Tua. Kami Nah, mau- ini pocoke, Cak. Kota Benar, Tua. pocoke. Kami berdua masih menggunakan masker karena emang masih merajalela yang namanya COVID-19 ya. Di Virus bagian corona. negara-negara bagian tertentu, Florida, Arizona, California, Texas ya, Pokoknya di Ciakek. daerah selatan sebagian tengah ya. sampai barat. Barat ya, Ndak barat ya. maneh jarene. Ndak mana karena emang berbagai sebab. Nah, masih berkaitan dengan itu Neng, ya, tanggal 26 nanti ada apa jenenge kayak Jadi 30 tahun yang lalu, Cak, tahun 1990 itu ono penandatanganan American with Disabilities Act atau undang-undang yang mengatur kaum difabel yang ada di Amerika Serikat. jadi menjamin hak mereka dan mereka supaya tidak didiskriminasi Neng ya. Ya, termasuk kayak misalnya fasilitas-fasilitas umum ya, Cak ya. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal peraturan COVID-19 ya, Cak ya, Oke. virus corona. Dulu kan gak ono sing jenenge virus corona. Gak ono. Mereka kan sekarang jadi belajar bikin teman-teman yang tuli itu memberikan sign atau apa namanya simbol Simbol-simbol baru. termasuk dalam ASL atau American Sign Language, Cak, untuk virus corona dan bagaimana caranya mereka itu belajar. Terutama teman-teman yang tuli itu belajar secara online karena biasanya lah butuh tatap muka. Tatap muka. Itu butuh online. Menarik tantangannya. Ditonton ya dulur. Sejak kebanyakan sekolah beralih ke sistem pendidikan online selama pandemi, pelajar dan pengajar dengan kesulitan pendengaran dan tuli di Gallaudet University menghadapi berbagai tantangan. Tidak hanya dalam menggunakan bahasa isyarat pada kelas online, kurangnya materi untuk kelas online untuk murid tuli juga menjadi tantangan tersendiri. It was frustrating too. The first 2 weeks of being online, I worked day and night on developing all this, over weekends too. A lot of the faculty members, educators are making their own resources because what organizations or companies that are providing these apps without captioning or no ASL, we can't access. Kepala Lab Pendidikan Digital Gallaudet University, Melissa Malskun, juga orang tua seorang anak tuli. Menurutnya, teks bahasa Inggris di kebanyakan aplikasi pendidikan online terlalu rumit untuk anaknya yang baru berusia 7 tahun. And so my deaf son has to ask me what the apps say. And so then I will read the captioning and sign it to him. So we really have to develop more resources for deaf children that are presented in American Sign Language, fully accessible to the young deaf emergent reader. So that has become more and more apparent to me in this pandemic, that there's a huge gap. Malskun dan timnya mengembangkan sebuah aplikasi baru dan gratis yang menyediakan cerita dwi bahasa serta kegiatan keterampilan bagi anak-anak. 1.500 keluarga telah mendaftar dalam kurun waktu 2 bulan. Meski demikian, pengalaman dan interaksi di kampus dengan guru dan sesama sangat krusial bagi anak-anak dan murid tuli, terutama bagi mereka yang orang tuanya tidak mengerti bahasa isyarat. Mereka beresiko terisolasi dan kehilangan motivasi untuk belajar. Hearing children have immediate access to information, whereas very often deaf children don't, not surrounded and inundated by information and resources. But if we're able to work together to create something for deaf children, then we're able to make up for the lack of resources that they experience. Di sistem online Boston University bernama Deaf Education Library, pengajar telah membagikan lebih dari 600 video untuk pendidikan usia dini hingga menengah atas dalam bahasa isyarat Amerika atau ASL. Meski demikian, di tengah masa yang belum pernah dihadapi banyak orang ini, masih banyak yang harus dilakukan. Dari Washington DC, tim VOA. Dari tadi ya, jadi emang adaptasi ini jenenge ya. Iya. Adaptasi dengan perkembangan baru. Harus Jadi, kreatif, harus Kak. kreatif ini ya. Jadi itulah mungkin sisi positifnya ya, bisa dikatakan begitu juga ya, karena setiap krisis itu selalu menampilkan ide-ide yang baru. Dan mungkin nanti kalau misalnya ya pandemi COVID-19-nya udah selesai dan angkanya mulai menurun ya, Cak ya. Kene iku iso tetap mengadopsi kayak hal-hal yang gak penting, gak perlu ketemu ya gak usah ngono. Bisa jadi begitu. Lek aku males ketemu Cak Su ya aku Wes mau. kadoan ae wes. Lihat video call ya iso. Iya. Ya, Dulur.
obrolannya diparkir sik dan diterusnya sakwise sing siji iki. Sik panas ya, Neng? Iya, 30. Ini katanya 34 derajat, Cak. Tapi emang beberapa hari iki, Neng, dino minggu ini, dino kapan kayak mau lebih panas nih? Kayaknya karena di daerah selatan itu sekarang lagi ada thunderstorm, Cak. Thunderstorm ya? Dan kalau misalnya thunderstorm itu kan memang airnya itu naik kabeh loh. Makanya, jadi ya wes nggak apa lah, nanti kan dungkas ya wes mulai adem neh musim Muter. September muter lah, siklus kehidupan Neng ya. Iki biasanya rame nek kene ya musim-musim gak Covid ya, kayak wong sing panas-panas wong jenis musim panas akeh sing rene nih. Iya, dan terutama karena sekarang lagi libur ya anak-anak ya, Cak ya. Cuma sekarang ya kayak gini yo. Ya untuk dewe sepi ngene yo. Neng, saya ngomong masalah disabilitas ya, atau warga berkebutuhan khusus gitu ya. Kan nek kene yo ono yo kayak kendaraan atau transportasi sing didesain khusus biasanya ngono kan ini ya. Iya, yang pastinya kursi roda di Amerika Serikat itu mungkin lebih canggih dibandingkan yang ada di Indonesia dan lebih banyak, lebih gampang ditemukan ya, Cak ya. Tapi yang menarik itu adalah mereka selalu mencari atau berinovasi. Cek wong-wong sing berkebutuhan khusus terutama sing gak iso mlaku. Iku punya kepercayaan diri, Cak. Gak ditonton aneh. Oh, ngono. Jadi misalkan di sepeda ngono. Jadi lek ngerem barang wis ono rime khusus supaya piye lah pokoknya diatur supaya ketoke ora aneh banget, ora salah dadi tontonan wong ngono ya, Ning ya. Iya, ditonton aja dulu ceritane. Ketika terserang stroke pada tahun 2018, kehidupan Lindsay Main di Massachusetts berubah total. Ia yang dulunya aktif berkegiatan terkungkung karena tubuhnya kehilangan kemampuan bergerak. After my stroke, I could not, to walk like, with physical therapy and everything, I could not walk like 3 blocks. Suatu hari, ia mendengar berita tentang aktris Selma Blair yang mengidap multiple sclerosis, kerusakan saraf yang mengganggu komunikasi antara tubuh dan otaknya. Selma terlihat menggunakan sebuah sepeda unik untuk membantunya tetap aktif. I was like, that is a nice ride. And then she just kind of jokes, like, oh, we should get you one. And I was like, oh, because it's expensive. And, but she got me one. Sejak itu, sepeda baru dari Selma membantu Lindsay berkegiatan lagi di luar rumah. Dan aktif beraktivitas membantu ia menjadi lebih bersemangat. I think movement actually is the best medicine. It's like that saying, if you don't use it, you lose it. Sepeda Lindsay adalah Alinker yang didesain oleh Barbara Alink. Barbara awalnya mendesain sepeda ini untuk ibunya yang mulai kesulitan berjalan akibat usia lanjut. Barbara ingin menghapus stigma buruk penggunaan skuter atau alat bantu jalan lainnya. Well, I designed the Alinker to be so cool that people would love to use it, and that you would be, if you use the Alinker, you're the one with a cool bike instead of like, oh, what happened to you? Desain Alinker sederhana, seperti sepeda roda 3 dengan rem dan kursi yang bisa diatur sesuai dengan tinggi pengguna yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan lawan bicaranya. Bagi Barbara, selain fungsional, Alinker juga harus bisa meningkatkan kepercayaan diri penggunanya. Isolation is a bigger disease or a bigger burden on people than the actual symptoms of the disease itself. So with the Alinker, being engaged in life again, because you can go out, because you can take the Alinker and go to the bus stop, take it on the bus, take it on a train, take it on a plane, your radius expands again. Alinker juga bisa digunakan bagi pasien Parkinson, lumpuh otak, cedera saraf tulang belakang, dan pasien yang mengalami keterbatasan mobilitas akibat stroke atau pasca operasi. Produksi Alinker yang masih terbatas membuat satu unitnya lebih mahal dibandingkan alat bantu jalan lainnya, yaitu $2.000 AS atau sekitar 30 juta rupiah. Namun Alinker menyediakan jasa sewa untuk penggunaan sementara. Demikian laporan tim VOA. Nah, aku ngikuti tren goes, Cak. Goes ya, Indonesia ini saya memang nggak ngerti sampai kapan itu. Tren goes, COVID menimbulkan di sebelah negara macam-macam yang dimunculkan ya. Ada yang
teknologi, inovasi. Indonesia inovasi, guys. Ya, Goes, nggak apa-apa itu sehat kok. Nang dindi naik sepeda ngono ya. Dan memang sepeda dianggap transportasi sing paling aman sih, Cak. Soalnya kan dewe-dewe ngono ya. Lah rombongan ya padha ae ning. Oh iya, dewe-dewe bareng-bareng. Sing jelas sehat. Terus polusi ya berkurang mergo ranggai bensin ya. Iya. Nah, bar iki isih engko nonton cerita hubungannya karo disability ya, Ning ya. Tapi sakwise pesen-pesen iki yo. Akhirnya, Cak. Yuk. Tapi saya sumuk ya. Iya, tapi paling enggak kalau ada angin, saya kerasa. Saya kerasa, tapi terus wong-wong yo kayak sebagian menikmati suasana panas tapi ono sing nek nggon yup-yupan, ono sing mangan kae ning ya. Cerah sih ya hari ini ya. Cerah Cak, dan ya. Suasananya pokoknya wis ora betah ya jane dipikirin ini. Mungkin sama ya di mana-mana di Indonesia juga kan kita ngeliat beberapa orang tuh keluar dan bahkan membanjiri. Mungkin karena wis buan dah karepmu berarti pada level tertentu kuwi ning mungkin ya wis karepmu wis muntap, Cak. Tulurane ya ora wis bus tak pasrahne karo sing gawe urip mungkin ngono pada semacam fatalisme ngono. Tapi ya memang sebaiknya tetap waspada ini ya. Iya. Saiki ngomong tentang hubungannya karo masih disabilitas ning ya. Nah, iki nek nggon Alabama ning, iki ono wingi ya sadurunge diprotes iki ono peraturan negara bagian kuwi hubungannya karo ventilator. Alat bantu pernapasan itu kan apa sih nggak cukup ta? Nah, kena undang-undang kalau misalkan memang nggak cukup iku warga-warga sing menyandang disabilitas, difabel, sing kayak misalkan Down syndrome, terus sing kena gangguan mental. Kalau misalnya ono kasusnya kurang, mereka nggak dikai nih, diprioritaskan sing wong sehat. Loh. Ngono. Dan mungkin dianggap ya wis lah, mereka mungkin wis mendekati apa lah. Akhirnya itu dianggap nggak manusiawi. Nanti protes karo aktivis, tetap jangan diskriminatif. Yeah. Mereka juga manusia yang juga perlu. Kalau memang mereka perlu ventilator ya dikasih sama dengan haknya dengan orang lain. Iya, gitu. Bukan berarti ada wong-wong sing lebih unggul. Utawa sing lebih berhak untuk urip ya. Ditata dulu ceritane. Namanya Matthew Foster. Usianya 37 tahun dan tinggal di negara bagian Alabama. Sejak awal pandemi COVID-19, keluarganya khawatir karena Matthew menderita Down syndrome. Hingga baru-baru ini, rencana pandemi Alabama menyatakan dalam situasi tidak cukup tersedia ventilator, warga yang menderita gangguan mental akut, pikun atau cedera otak parah tidak diprioritaskan mendapat ventilator. People need ventilators to save people's lives with disabilities. The idea that a medical team might say that he doesn't deserve the ventilator simply because of his intellectual disability is so heartbreaking and offensive. And again, even though I do disability advocacy for a living and have for a long time, it still is shocking that in 2020, policymakers would have that attitude about people with intellectual disabilities. It is appalling. Setelah para aktivis protes, kebijakan itu dihapus dan diganti dengan yang baru. Namun, analisis oleh The Center for Public Integrity menunjukkan bahwa nyaris semua negara bagian di Amerika tidak punya kebijakan jelas jika terjadi kekurangan ventilator. There have been calls over the years for there to be more, at least federal guidance on this. I wonder if states would think if it was an overreach for the federal government to simply dictate what these should be. But it seems like there might be some efforts underway to try to at least help states come up with good policies and provide the expertise necessary. Beberapa dokter dan pakar kesehatan mengatakan bahwa semua negara bagian perlu kebijakan untuk isu ini karena pandemi akan terus ada dan gelombang baru infeksi akan kembali menyerang. Dan tanpa kebijakan yang jelas, keputusan untuk menentukan siapa yang hidup dan mati bisa membingungkan bagi dokter dan perawat kesehatan. Voice of America mencoba mendapatkan komentar Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat tentang hasil analisis ini dan menyatakan bahwa warga berkebutuhan khusus itu sama dengan yang lain dan dokter harus objektif dalam mengambil keputusan
dan memastikan kebijakan kesehatan tidak diskriminatif. Demikian tim VOA. Memang pas zaman-zaman wingi puncak nek ngono ya Kuning. Itu dokter akeh sing menghadapi dilema moral ya, dilema etis. Dadi kayak sing sapa sing menentukan sapa sing mati, sapa sing urip kuwi putusan sing nek nggon ruangan iku penting ning. Dilema lho. Misalnya wong sing 90 tahun. Iya. Terus kena. Utawa sing umure 40, 50. Mikir dah. Akhir-akhir tapi akhirnya kebanyakan itu memang ya udah 90 tahun, mungkin sudah sama-sama peluangnya kalau dibiarkan itu mungkin mati. Ya sementara dikasih lah yang ini nih kayak gitu, yang dikasih yang masih muda ini gitu. Jadi pengorbanannya ku wakah ya Cak. Terus mikirnya juga gak cuma menyelamatkan hidup orang, tapi menyelamatkan hidup yang mana yang kira-kira kudu diselamatkan. Nah itulah dilema etis dalam kedokteran dan itu juga menyangkut kebiasaan publik juga. Pemerintah piye iki? Ada nggak petunjuke? Ternyata ya tiap negara bagian beda-beda. Nah, iki lah gitu. Jadi implikasi saka Covid iki macam-macam ya. Nang ndi. Dadi wong-wong ku jadi mikir saiki sing biyen gak tau mikir. Ya, sebab bar iki cok endi sampean tak ajak mengko ngobrol basa Inggris nang nggon English Minute lan mesem guyu nang nggon Jagat Meko nika ya. Apa iki, Cak? Hah? Karya seni apa iki, Cak? Wis sembuh iki keteke wong lanang sing lagi piye ngono. Oh, bermacam-macam. Tapi meng ngono sing bermacam-macam, ono sing pedot juga ning ngene. Di karya seni abstrak. Penggambaran representasi manusia dalam berbagai enggak jelas. Ketidakjelasan. Nah, lo itu seni. Seni itu kadang-kadang menampilkan ketidakjelasan supaya orang itu menafsirkan nih ya. Enggak terlalu cetha-welo lah, opo kuwi. Kok selesai karya seni dari tahun 2020 nganggo masker kabeh, Cak? Lah ya kuwi kok sampean setahun nonton iku. Sing ndi? Seni hubungannya dengan kemarin ada pameran opo tadalan online ngono ya. Seni menanggapi Covid. Jadi ya dibungkus masker ngono. Kabeh ngono. Kata uraine kayak apa? Pokoke masker karo mripat wis. Itu gampang kan oleh wong sing ngelukis ra iso. Sing angel kan lambe karo janggut iku angel. Aku iso ki. Kayak ini padha carane karo kuwi. Gambar kuwi lho ning tikus buntut tikus nang barek tembok. Sret. Heeh, lha kuwi enak wis. Dulur, wis mau apa janjekno saiki ya nonton bahasa Inggris ya nang nggon English in a minute. Welcome to English in a Minute. A grid is a set of lines that cross each other to make squares, like on a map or a piece of paper. Off the grid. Sometimes I feel like I should leave the city and just live off the grid. I know what you mean. Life with no phones, no running water, no electricity, just at peace in nature. Wait, no electricity? How would I see the next season of Apartment of Cards? To be off the grid means to be in a place far away from services most people use every day. People who live off the grid do not use devices powered by electricity and often grow their own food. And that's English in a Minute. Saiki dulur. Kirane jagat neko-neko. Loh. Sopo sing kurang gaya ngecat kura-kura iki? Ora ngono ceritane lur. Kura-kura sing ditemokno nang India iki memang rupane kuning, ora mung bathoke, tapi awake ya kuning. Jarine petugas dinas hewan, kura-kura iki longko tenan lan lagek iki nggak sengaja ketangkep. Lek nang kali, iso dipikir pelempodang nglangi iki rek. Restoran lan warung kopi wis mulai buka nang Rusia lur. Lan warung kopi sing nang nggon rame sing layani duduk menungso tapi robot kayak iki. Saliyane kebal corona, barista robot iki ora duwe kesel lan cepet ngeracik kopi. Terus kayak ya misalnya tangane kutan kopi panas, ora sambat aduh biung. Balik sambat tenan, iso mlayu kabeh sing tuku lur. Warga Fort Lauderdale, Florida geger merga ana kanguru ucul.
masih ora nyokot, kewan asli Australia ki iso nendang lek diprovokasi. Polisi dikerahno nggo nyekel kanguru sing asal-usule durung jelas teko ndi iki. Polisi wis siap-siap lek arep dijak tinju karo kanguru iki, tapi kayak sing nang kamera rekaman, ternyata kanguru iki manut pas dicekel lan ya ora ginjal-ginjal pas dilebokno mobil. Lah diisin-isin nang jaba karo kewan liya niki lur. Keringet sik. Sak ngono akhir. Awas Cak, aku mbok Timbul. hati-hati. Jangan-jangan Nah, kene. virus itu iso nyebar nganggo keringat Lah pisan. kuwi lek ngono ku ya ngono bahaya, tapi nggon apartemenku jam iki urung dibuka ning. Oh ya? Mergo jarene kan memang kuwi sing nggak ngerti lewat keringete atau lewat Udara sudah terbukti ya bisa kena. Nek misalnya keringat, tapi belum terus sampai tahu. urung tahu ya. Karena emang masalahnya sing namanya virus itu kan sering mutan Neng. Bermutasi. Jadi bisa aja vaksin sing efektif tahun iki. Nggih tahun ngarep tahun kapan maneh iku ora efektif. Lah kuwi sing Lah bahaya. aku diinjus terus. Lah makane Pusing kuwi. aku. Mau aku wedi. Itu terus tunggu dinunga ya kesepaduan sampai tak dongane. Muga-muga seger waras, bagas waras yo. Tetap jaga kesehatan. Nah, sampai nek duwe pertanyaan, langsung-langsungan kirim nang emailnya warung@voanews.com. Juga mampir ke Facebook kami di Warung VOE. Kata kuncinya Warung VOE. Warung VOE ya. Teko Old Town Alexandria Kota Supri. Nang kuning sini. Pamit dulur, kemana? Ngarep ya.